Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, olobis kuntul baris. Ini salamnya SDGs desa. Jadi kerabat desa yang menyaksikan acara ini pagi ini, sepekan ini akan menjadi acara yang spesial. Kenapa? Karena memang selama satu pekan ini, jadi tidak terasa ini sudah sarapan SDGs Desa episode ke-76, artinya sudah 75 kemarin terlewatkan. Kalau satu pekan itu 5 hari, berarti sudah ada 15 minggu. Kalau satu bulan itu adanya 4 minggu, maka sudah akan masuk ke 4 bulan karena 5 minggu, betul ya. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita memulai dalam semangat mengedukasi, mengkampanyekan SDGs desa. Ini juga sedang coba dirintis untuk kita punya channel TV khusus, televisi SDGs desa. Ini kemarin ngobrol-ngobrol agak panjang, kayaknya menjadi satu kebutuhan untuk masuk di wilayah media baru, khusus bicara tentang SDGs desa. Kemarin saya ada perjalanan ke Kabupaten Bogor, gak taunya ada juga yang di sangat ujung, ada teman punya kandang kambing. Saya pikir adanya dekat di jalan, katanya begitu saya samperin saya harus ada perjalanan sekitar 30 menit manjat gunung. Jadi saya tidak membayangkan, untung mobil saya masih bisa kuat nanjak. Jadi perjalanan ke sana banyak teman-teman dengan menggunakan antena parabola yang itu menjadi sasaran atau menjadi potensi yang menarik untuk mendapatkan informasi tentang SDGs. Pagi ini kita akan memulai dengan mengisi aplikasi pendataan SDGs desa, survei tentang desa. Akan ada 5 episode nanti. Semoga teman-teman kerabat desa, pendamping desa bisa mengikuti acara ini dengan baik. Saya memberikan ruang untuk nanti bisa bertanya langsung, tapi setelah
ada gambaran penjelasan. Jadi kemarin saya agak surprise, baru dijelaskan 2 menit sudah mau bertanya, itu kan artinya oh ini penjelasannya aja belum selesai udah mau bertanya pertanyaan dari Hongkong kan gitu. Makanya ikuti dulu baru kemudian siapkan pertanyaan. Karena siapa tahu yang ada di pertanyaan-pertanyaan kerabat desa itu sebenarnya bagian yang sedang dijelaskan. Jadi karena nggak fokus, hanya fokusnya pengen tanya terus, jadi apa yang dijelaskan tidak tertangkap dengan baik. Kira-kira itu yang bisa kita antarkan, dan sepenuhnya acara ini nanti akan dipandu atau disampaikan oleh Gus Ivanovic. Materinya adalah mengisi aplikasi pendataan SDGs desa untuk survei desa. Seperti apa dan seterusnya, silahkan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa disampaikan melalui chatting di grup di YouTube. Nanti insya Allah tim TV Desa akan mencoba menyampaikan kepada para pihak yang terkait. Silakan Gus, sepenuhnya untuk Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco, terima kasih kerabat desa sekalian, terima kasih para pendamping desa yang sangat banyak ini ada di Zoom maupun di YouTube. Kita menghargai para pendamping desa Pokja yang ikut dalam Zoom Gus Koco, karena sudah dihitung-hitung paket data untuk Zoom jauh lebih banyak daripada YouTube ini. Jadi ini berani berkorban, berarti ingin mendapatkan hal yang lebih baik gitu. Jadi kita sangat menghargai itu. Juga perlu disiapkan e-sertifikat yang mengikuti. Ya, siapkan Gus Koco. Mulai di data saja, kemudian kita akan siapkan e-sertifikat Gus Koco. Karena penting juga pendamping desa memasukkan ke dalam daily report pendamping ya. Jadi dan ini yang menarik, per kemarin saja sudah ada yang full lebih dari 140 jam kerja pendamping. Jadi memang kita jadi punya bukti sekarang bekerja berapa lama. Nah, kami ingin sampaikan beberapa hal yang menarik Gus Koco, hal yang terakhir terutama. Ya, jadi kalau kita lihat ya hari Sabtu kemarin mulai muncul hoax. Ya. Ya, bahwa sebaiknya pendataan dihentikan. Makanya kemudian kami segera membuat tanggapan bahwa dijadwalkan jadwal awal IDM berbasis SDG desa, ini artinya pendataan SDG desa, itu tetap sesuai jadwal 1 Maret hingga 31 Mei. Seperti yang Gus Koco sampaikan, ada juga nanti sertifikat Gus Menteri untuk desa-desa yang tepat waktu. Dan sebaliknya, surat Gus Menteri kepada kepala desa dan bupati untuk yang belum menjalankan. Gitu. Ini hoax pertama, Gus Koco. Kemudian setelah kita berapa? Ya, setelah ada rancangan kegiatan hari ini, ya, ini semalam muncul hoax kedua, ya, bahwa sebaiknya fokus kepada survei desa. Jangan individu atau keluarga. Ini hoax kedua. Kami ingin sampaikan bahwa meskipun kita hari ini mengikuti atau mendalami bagaimana mendata level desa, tetapi tetap yang dikompilasi, yang dikumpulkan untuk seluruh desa, itu termasuk juga data keluarga dan data warga atau individu. Indikasinya jelas sebetulnya. Kalau yang diminta hanya data-data umum, itu pasti yang untung orang di atas desa. Karena level di atas desa hanya butuh data umum. Tapi bagi desa dan bagi warganya, pasti butuh data detail. Supaya memastikan pembangunan itu bisa di kue pembangunan, bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga. Makanya kemudian pagi ini, kami sampaikan bantahan hoax bahwa seluruh kuesioner desa, rukun tetangga, keluarga, dan individu, ya, itu tetap diisi bersama-sama. Tidak ada yang ditinggalkan. Ya. Tidak ada yang ditinggalkan. Jadi hoax kedua ini
yang berkaitan dengan acara kita pagi ini. Tapi salah satu cara penting melihat hoax-nya itu gampang. Apakah berani menempelkan nomor HP yang bisa dihubungi? Ya. Kalau di sini langsung nomor HP kami biar bisa langsung menangkal berbagai hoax. Itu yang pertama, Gus Koco. Oke. Yang kedua, bahwa kita Kementerian Desa sangat menghargai ya bagaimana warga, entah ini pendamping, pokja, warga secara umum yang berupaya untuk memberikan edukasi langsung tentang SDGs desa, tentang tutorial, pengisian survei gitu. Jadi kalau kita lihat ini Gus Koco, ini sudah ada sangat banyak yang menyusun hal seperti ini, dan ini menurut kami surprise, menghasilkan banyak inspirasi ya. Dan kalau istilah teman-teman yang melihat itu, kalau melihat yang membacanya, yang melihatnya itu sampai ribuan, ini AdSense-nya juga banyak ini gitu. Jadi ini hal yang menarik juga yang kedua Gus Koco ya. Kemudian mungkin penting juga kita lihat bagaimana kondisi per pagi ini ya, per pagi. Jadi sorry nih karena ini jadi nggak kelihatan. Sudah saya siapkan tapi supaya ininya keluar dulu ini Gus Koco. Sebentar. Kayaknya mentok di. Jadi ada hal yang menarik yang ketiga ini Gus Koco, kerabat desa sekalian. Pagi ini ya, ini kondisi pagi ini itu sudah ada saya kira 29.000 ya, hampir 30.000 yang mengisi survei individu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi ya? Ternyata para pokja, kelompok kerja pendataan desa itu sebagian memang mengisinya, menguploadnya itu menjelang tengah malam, kemudian karena puasa ini ya, sekaligus setelah sahur gitu. Nah, sebagai perbandingan kerabat desa, memang ada masalah aplikasi minggu lalu, sehingga sehari itu hanya terupload 15.000. Kalau setelah tanggal 17 ya, setelah hari Kamis, itu aplikasi kemudian diperbaiki ya. Sebetulnya diperbaiki itu artinya beberapa proses dipotong supaya tidak ada penyimpanan ulang begitu, sehingga lebih cepat untuk masuk ke server sistem informasi desa. Itu per pagi ini saja sudah 30.000. Jadi kalau tadi malam itu satu hari 300.000. Sebetulnya itu masih relatif sedikit. Kita mengharapkan sebetulnya 3 juta per hari gitu. Jadi tapi ada peningkatan yang sangat pesat dari 15.000 ke 300.000 lebih sehari. Jadi itu 3 hal pertama sebelum kita masuk ke isian hari ini gitu. Karena memang ini Gus Koco, kerabat desa. Kita sama-sama mengetahui ketika bulan Januari Februari itu ya, yang muncul di media sosial dan kemudian di forum-forum pertemuan itu adalah ketidakpercayaan ya. Bahkan waktu itu Gus Menteri menyampaikan di lembaga pemerintah dan disebut ini terlalu ambisius untuk mengatakan mustahil gitu. Nah, hari ini ketika sudah terdata, rencananya hari ini kalau lancar itu 2 juta warga desa sudah terdata. Tadi malam 1,9 juta, jadi pasti hari ini 2 juta terdata begitu. Dan ada 1 juta keluarga, kemudian puluhan ribu RT. Jadi sudah mulai mewujud. Gitu. Yang tadinya tidak mungkin, yang tadinya ambisius, sekarang mulai mewujud. Dan hasilnya yang positif, semakin semangat kalau kita lihat peningkatan inputnya, tapi juga semakin banyak hoax yang muncul gitu. Jadi itu 2 hal yang menunjukkan apa sih yang kita kerjakan ini perkembangannya. Ya.
Nah, kami ingin sampaikan untuk bagian survei desa, bagian dari survei desa. Ini beberapa pertanyaan terbanyak terkait pendataan SDGs desa. Apakah pendataan SDGs desa akan menggantikan pendataan IDM, Indeks Desa Membangun, sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat, dan pendataan-pendataan desa lainnya? Kementerian Desa menyampaikan mulai 2022 hanya ada satu jenis pendataan, yaitu SDGs desa. Sebetulnya SDGs desa memang gabungan berbagai kuesioner yang masuk ke desa. Tidak hanya kuesioner IDM, ini kuesioner pada level desa, atau kuesioner SIPBM, ini kuesioner pada level individu, tapi semua kuesioner yang masuk ke desa dari berbagai pihak itu digabungkan menjadi SDGs desa. Itulah sebabnya sebagian mengatakan kenapa datanya banyak dan detail. Ya. Karena tadi kalau tidak detail manfaatnya bukan untuk desa gitu. Kalau tidak detail manfaatnya pasti untuk yang di atas desa. Karena untuk kegiatan program, bantuan dan sebagainya itu mereka hanya butuh data level desa. Tapi kalau kita ingin melihat masyarakat bisa mendapatkan manfaat pembangunan, ya harus didata sampai level itu. Kemudian kapan periode pendataan? 1 Maret sampai 31 Mei 2021. Kalau melihat data IDM, kita menduga 63.000 desa akan selesai di 31 Mei. Sisanya mungkin agak berkurang gitu ya. Tapi kita ingin sampaikan bahwa Gus Menteri memang sangat antusias untuk di sini, sehingga sudah mulai menyampaikan minggu yang lalu seperti Gus Koco sampaikan tadi, sertifikat untuk desa yang sudah selesai pendataan, untuk memberikan bukti bahwa di tahun 2021 ketika ini sangat awal ya, ambisius tadi, awal pelopor gitu, maka desa-desa itu termasuk desa pelopor. Apa sih pentingnya selesai 31 Mei? Karena kemudian akan digunakan untuk penyusunan rencana kerja pemerintah desa, RKPDes, di bulan Juni. Dan peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 juga akan keluar pada bulan Juni. Basisnya adalah hasil pendataan SDGs desa. Jadi kalau ada desa yang sebetulnya butuh sesuatu penting, ada potensi yang sangat penting, tapi tidak mendata, ya tidak mendatakan diri, maka mungkin bisa keluar dari prioritas penggunaan dana desa 2022. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan kok prioritasnya nggak sesuai dengan desa kami akan cek apakah di Mei itu sudah ada data SDGs desa apa tidak. Karena itu sebagai basis penyusunan rencana 2022. Aplikasinya lambat? Ya, sampai minggu lalu. Kemudian aplikasi 1.8 ya, itu kemudian menjadi cepat. Dan itu ada wujudnya di pemasukan data yang ada ke server sistem informasi desa. Ada peningkatan, boleh dikatakan peningkatannya lebih 10 kali lebih dari 20 kali lipat ya. Kemudian aplikasi sering keluar sendiri, ini perlu dicek apakah aplikasi itu langsung keluar pada saat download ya, langsung keluar dimulai ya di saat kita masuk gitu, ataukah keluarnya setelah lama di dalamnya. Jadi ada dua jenis force cloud-nya itu, dan itu memang tergantung HP-nya juga ya. Jadi kalau dari awal sudah force cloud, sudah langsung keluar, itu memang sebaiknya download ulang. Kalau masih begitu lagi berarti HP-nya belum cocok begitu saja ya. Tapi kalau di tengah jalan atau mungkin ada standar ini lebih atau ini friendly untuk Android versi berapa dan seterusnya. Ya, di Play Store disebut paling bagus versi 5 ke atas, Gus Koco, Kerabat Desa. Oke. Ya. Kemudian di dalam Permendes nomor 21 2020 disebut
sebaiknya RAM-nya minimal 3 GB sebaiknya, supaya sangat lancar gitu ya. Jadi aplikasi versi 1.8 ini lancar karena memang berbagai proses dipotong sehingga langsung masuk ke server Kemendes. Kemudian ada juga yang mengatakan kenapa ganti device datanya tidak ikut masuk gitu. Memang tidak, karena ketika masuk ke device itu hanya masuk ke penyimpanan sementara, bukan penyimpanan di dalam HP-nya gitu. Sehingga memang tidak bisa ganti HP, atau kalau belum upload, belum sukses, memang data itu masih tersimpan sementara di HP. Kemudian tidak bisa masuk padahal sudah mendaftarkan username. Ya, kami sampaikan bahwa kalau kita lihat saat ini ada hampir 600.000 username. Ya. Makanya kami sebut bahwa kalau itu berjalan, ya, maka seharusnya data yang masuk itu lebih dari 3 jutaan. Karena 600.000 kali 5 saja, ya, kali 5 kuesioner aja, itu sudah akan masuk 3 juta. Padahal satu hari pasti lebih dari itu. Nah, mengapa tidak bisa masuk? Kami sampaikan bahwa TA, pendamping lokal desa di level desa, pendamping desa di level kecamatan, dan pendamping di level kabupaten yang kadang-kadang disebut TA, tenaga ahli kabupaten, itu bisa memasukkan username dengan menggunakan file Excel dari Pokja Relawan Pendataan Desa. Nah, di dalam aplikasi nanti akan terlihat aplikasi web ini namanya API, terus ada garis tengah SDGs .kemendesa.go.id. Nah, kalau salah masuk di bagian bawah akan disebutkan kesalahannya apa. Nah, kalau lebih sulit lagi, ya, paling mudah kirim Excel ke Excel Pokja Relawan Desa ke 0812 188 06075. SOP-nya adalah 1 hari akan dimasukkan. Jadi banyak yang bertanya setelah beberapa hari, apakah user saya sudah masuk ketika sudah mengirim ke WA ini. Kami sampaikan bahwa ini SOP-nya 1 hari. Jadi kalau sudah besoknya gitu, pasti sudah masuk. Kalau masih tidak masuk lagi, kami akan cek. Kemudian sudah pernah masuk, tapi kemudian tidak masuk lagi. Itu jawabannya hanya satu. Ya. Maksudnya sudah pernah masuk, kemudian sudah pernah masuk aplikasi, nggak bisa masuk lagi, itu artinya akunnya tidak bisa dipakai. Ya, betul. Jadi data akunnya itu dihapus. Yang bisa menghapus akun itu kembali lagi PLD, pendamping desa, pendamping di kecamatan, pendamping di kabupaten, dan admin di Kementerian Desa. Jadi hanya itu. Nah, apakah itu terjadi? Iya. Jadi Gus Koco, kerabat desa sekalian. Jadi saat ini, ya, ini yang sebelumnya itu ada 78.000 user terhapus. Saat ini sudah ada 5.000 user yang dihapus juga. Jadi Bapak Ibu kalau nanti melihat di web SDGs Desa, ya, di web API SDGs Desa itu, di situ ada penghapusnya Gus Koco. Jadi terdetek semua siapa yang menghapus user temannya itu, ya. Jadi, nah caranya gimana kalau seperti itu? Langsung kirim ke 0812 188 06075, nanti akan dimasukkan lagi. Jadi itu tidak ada masalah yang lain-lain karena ini ilmu eksak ini. Ada yang menduga aneh-aneh, jadi di dalam WA yang terkirim ke kami ada yang menduga aneh-aneh. Tidak ada yang aneh-aneh, ini eksak. Kalau enggak 1 ya 0, kalau enggak salah ya benar, gitu saja. Kemudian apa namanya? Pertanyaan untuk tab survei desa. Mengapa tidak ada nama kadus? Ya ini nanti perlu masuk ke jenis aparat atau petugas pemerintahan yang lain. Karena memang di beberapa daerah tidak ada kadus, meskipun di Permendagri memang ada pejabat kewilayahan. Tapi yang paling penting
berdasarkan kondisi desa setahun terakhir memang RT dan RW. Kemudian apakah angka APBDes perlu ditulis lengkap? Ya, harus persis angkanya dengan Perdes APBDes. Jadi jangan dibuat yang mudah angkanya begitu, tapi dibuat persis sesuai dengan Perdes APBDes. Nah, kita lihat isinya. Yang pertama, ini kalau masuk nanti ada tulisan aplikasi edisi desa versi 1.8. Itu yang dilihat. Karena di dalamnya ada kesalahan ketik sehingga ada istilah 1.6 kalau kita mengklik tentang aplikasi. Tapi cek di bagian depan itu pasti versi 1.8. Memang ini membutuhkan kecepatan perbaikan aplikasi juga, karena ini dimulai dari 1 Maret dan sekarang sudah versi ke-8. Kemudian di dalamnya ada survei desa, RT, keluarga, individu, lalu hasilnya sudah berapa desa, berapa RT, berapa keluarga, berapa individu. Kemudian pas masuk di situ ada wilayah. Nah, kami usulkan kepada kerabat desa, pokja dan pendamping jangan mengganti setting, jangan mengganti setting kecuali dibutuhkan, Karena sebetulnya setting wilayah ini sempat ada usulan bagaimana kalau itu tidak usah diubah-ubah, karena banyak yang mengubah dan kemudian salah klik dan sebagainya. Jadi ada masalah seperti itu. Usul kami kalau ada kesalahan setting wilayah, itu kesalahan itu hanya kesalahan input melapor ke pusat, ke pendamping maupun ke tadi nomor WA, kemudian nanti akan diperbaiki. Kemudian di dalamnya ada pertama lokasi. Foto balai desa ini penting. Kalau memang balai desanya rusak, difoto yang bagian rusaknya. Kemudian kalau balai desanya tidak ada, difoto penyelenggaraan pemerintahan desa ada di mana. Jadi itu sebagai bukti bahwa kalau memang balai desanya tidak bagus atau tidak ada. Itu penting karena Gus Menteri berdasarkan hasil diskusi dengan kepala desa maupun ada kepala desa yang kirim WA ke beliau maupun lewat sapa desa itu menyatakan butuh kantor kepala desa. Tapi kan perlu ada buktinya. Maka di sini ada foto balai desa, itu penting. Dan di dalam foto itu jangan lupa HP-nya dibuka lokasinya. Jangan lokasinya karena Kementerian Desa itu melanggan. Fotonya foto kantor desa atau foto balai desa? Beda loh Gus. Ya. Kantor desa sebetulnya. Kantor desa ya? Kantor desa. Ya. Oke, siap. Bagian balai desa. Ya. Nah itu fotonya dibuka lokasinya agar ada geotagging karena Kementerian Desa sudah melanggan Google Map Pro dan melanggan data BIG. Jadi langsung akan diketahui dan akan dituju lokasinya. Kemudian jangan lupa menulis alamat email, web desa, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ini usul kami copy paste dari alamatnya lengkap kemudian ditaruh di sini. Mengapa ini penting? Di beberapa program dan kegiatan ke depan hampir pasti kita akan menggunakan basis dari alamat-alamat teknologi informasi ini. YouTube, Instagram, Twitter. Jadi kalau istilah di Kementerian Desa akan menjadi follower dari seluruh Twitter, Instagram, YouTube, web kalau ada bisa melanggan, Kementerian Desa juga akan melanggan dari seluruh desa di Indonesia. Jadi itu penting bagi kita semua. Kemudian nanti di status pemerintahan, itu ada desa, kelurahan, kampung, nagari, gampong. Tapi intinya adalah desa atau kelurahan. Nah sisanya sebetulnya secara resmi itu hanya ada nagari. Secara resmi. Namun ini ditambah dengan hal-hal yang lain.
Ini khawatirnya nanti sudah ada protes ini di tempat kami, namanya lain lagi begitu ya. Kita menyadari hal itu. Kemudian di situ ditulis berapa jumlah RW dan jumlah RT. Ini untuk mencek nanti dengan data RW dan data RT. Jadi mencek berapa jumlah RT, jumlah RW, kemudian di situ ditanya SK pendirian, ya, SK pendirian desa. Sebetulnya secara keseluruhan yang paling penting adalah ada surat keputusan atau peraturan Menteri Dalam Negeri tentang kode wilayah desa tersebut. Itu yang paling penting. Tapi seringkali di daerah itu sudah ada SK pendirian dari pemerintah daerah, namun belum terdata, ya, belum masuk ke dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi itu perlu dicantumkan, ya. Karena kalau menurut BPS ya paling tidak ada sekitar 500 desa yang sudah ada SK di pemerintah daerah, tapi belum masuk ke dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi itu akan menjadi menjadi ajuan dari Kementerian Desa kepada Kementerian Dalam Negeri agar di tahun berikutnya juga mendapat itu. Jadi beberapa kasus yang muncul di media massa, kenapa tidak dapat dana desa padahal sudah berwujud desa begitu, yaitu salah satu persoalannya ada di sana. Kemudian apakah ada peta desa? Ini yang dimaksud tentu saja peta yang detail ya, maksudnya peta yang ada SK bupatinya atau SK kadang bupati, kadang langsung gubernur dan sebagainya. Ini nanti bisa langsung digabungkan dengan peta yang ada di Kementerian Desa. Jadi sudah sepakat dengan BIG misalnya, Badan Informasi Geospasial, bahwa peta desa yang sudah ada dan yang sudah ada SK Bupati, itu pasti otomatis batas desanya juga ditetapkan oleh Pemda. Sehingga urusan-urusan begitu segera beres. Kemudian luas wilayah. Luas wilayah ini untuk sementara, yaitu sesuai dengan yang ada di SK desa atau yang selama ini disepakati oleh desa. Kemarin kita sudah diskusi dengan desa Banyuanyar misalnya. Setelah kemudian ada peta yang dilihat dari foto udara, ya, ternyata luas desanya lebih besar lagi, sampai 10 hektar. Dibandingkan dengan peta desa yang selama ini diakui oleh desa. Nah, tahun ini, selambatnya pertengahan tahun, seluruh desa itu bisa langsung melihat desanya sendiri melalui Google Map Pro maupun melalui peta dari BIG. Jadi, apa pentingnya? Kalau ingin mengolah kondisi desanya, nanti desa bisa melihat dari Google Map Pro. Di situ akan disediakan melalui fasilitas dari Kementerian Desa begitu. Kalau ingin melihat berapa luas lahannya, berapa luas sawahnya, berapa jumlah pohon sawit misalnya yang ada di desanya, itu semuanya nanti akan bisa gitu. Untuk saat ini luas wilayahnya sesuai pernyataan desa. Kemudian lokasi desa terletak di pulau mana saja ya. Tentu saja ini kalau di Jawa pulaunya Pulau Jawa ya. Kalau nanti di Madura ada Pulau Kangean, disebutkan di situ Pulau Kangean. Di Kepulauan Meranti misalnya, di situ ada desa-desa yang RT-RT-nya itu berada di pulau-pulau yang berbeda ya. Jadi di situ perlu Bapak Ibu masukkan pulau apa saja yang masuk dalam wilayah desa. Di Nusa Tenggara Timur juga ada desa-desa dengan RW yang berbeda-beda pulau. Kemudian topografi terluas wilayah. Ini tentu saja pernyataan kualitatif dari pemerintah desa. Apakah lebih banyak lereng atau puncak, geni langit misalnya begitu? Apakah lembah atau dataran di sepanjang desa, atau desanya lebih banyak di pesisir pantai? Mana yang lebih banyak? Pada dasarnya setelah desa nanti bisa mengakses Google Map Pro dan peta BIG, maka sebetulnya desa akan mengetahui berapa luas yang ada di lereng,
berapa luas desa yang di lembah, dataran, dan berapa luas desa di pesisir. Ya, nanti desa bisa mengetahui itu sendiri. Kemudian kantor kepala desa, tadi yang dikritik oleh Gus Koco tadi, ya kantor desa apa kepala desa, itu jadi gitu. Ini disebut yang satu ada dan layak, yang kedua ada dan tidak layak, yang ketiga tidak ada. Bagaimana cara kita melihatnya? Ada dan layak itu berarti bisa difungsikan. Ya, jadi pemerintah desa, aparat pemerintah desa bekerja di kantor itu, ya, menggunakan kantor itu berarti ada dan layak. Kantor itu ada, tapi pemerintah desa tidak berani bekerja di dalamnya karena khawatir rubuh atapnya atau temboknya sudah mulai miring, berarti ada dan tidak layak. Atau di situ jendelanya sudah tidak bisa dipakai untuk nutup gitu sehingga khawatir dokumen hilang. Dan yang terakhir adalah tidak ada kantor kepala desa. Kemudian pertanyaan tadi berikutnya adalah kantornya itu aset desa atau bukan aset desa. Ini juga penting karena ada beberapa usulan kepada Gus Menteri dari kepala desa, boleh apa tidak dana desa dipakai untuk membeli lahan. Karena desa ini desa baru, tidak punya tanah kas desa, kemudian dana yang bisa dipakai untuk membeli lahan karena PADES-nya juga belum tinggi, yang paling mudah adalah dana desa. Kementerian Desa, Gus Menteri menyampaikan kepada kepala desa bahwa itu semua dipertimbangkan. Apa artinya dipertimbangkan? Kalau ada data, kalau ada bukti lapangan, maka itu bisa dilakukan. Tapi kalau bukti itu belum kuat, maka belum bisa dilakukan. Sebetulnya maksudnya seperti itu. Kemudian lokasi kantor desa, apakah ada di dalam desa atau di luar desa? Jadi desa-desa yang memang baru itu kantornya di luar desa. Ada juga desa yang ada di perkebunan gitu, kantornya di luar perkebunan itu sendiri. Seperti itu. Kemudian penting juga melihat penyelenggaraan pemerintahan itu dilaksanakan di kantor kepala desa itu atau bukan di kantor kepala desa. Ya, tadi. Jadi apakah penyelenggaraannya itu, kalau dulu kan ada istilah sampel desa itu ada di kantongnya Sekdes dan Kades. Ya, karena ada di mana-mana itu, kantornya ada di mana-mana. Kalau pas ketemu dengan warga, ada kebutuhan, maka kemudian langsung stempel gitu. Jadi itu artinya penyelenggaraan stempel. Ya. Itu kalau yang sudah modern sekarang itu tanda tangan elektrik. Iya. Bisa di mana-mana juga itu, tinggal iya. Lanjut Gus. Ya, siap. Kemudian jam kerja di kantor, ya, jam kerja di kantor. Apakah jam kerja di kantor desa itu tidak menentu, ya, atau ada jadwal kerja? Jadi untuk desa-desa yang merasa aparat desanya sedikit, yang datang ke balai desa sedikit, kadang-kadang masih ada yang tidak ada jadwal kerja. Tapi ada juga yang ini sudah dibayar, ada pembayaran untuk pemerintah desa, ada pembayaran untuk Kades, Sekdes, perangkat desa yang lain, maka kemudian ada jadwal kerja. Jadi kita lihat seperti itu. Kemudian koordinat lintang dan bujur, ini Bapak Ibu sekalian kerabat desa bisa melihat dari map yang ada di HP-nya, ya, atau bisa mendownload aplikasi untuk melihat lintang dan bujurnya. Ya. Sebetulnya tadi foto di atas, ya, foto balai desa di atas itu kalau lokasinya dibuka, itu sudah menunjukkan mana lintang dan bujurnya. Tapi ini untuk jaga-jaga, maka ditulis ulang. Kemudian itu enggak, maaf Gus, itu enggak disampaikan cukup dengan Sherlock ketika yang bersangkutan ada di lokasi. Iya. Otomatis datanya akan kedetek, oh lintang bujurnya. Artinya opsinya adalah menulis atau kemudian mengirim lokasi. Ya, betul.
Jadi mengirim lokasi lewat foto yang di depan tadi sebetulnya kalau lokasinya dibuka sudah cukup bagi aplikasi untuk langsung mendeteksi gitu. Oke. Ya. Kemudian ketinggian dari permukaan laut kami sampaikan itu juga nanti begitu desa mengakses Google Map Pro dan peta BIG itu akan terdeteksi juga. Tapi di sini sesuai dengan keterangan desa itu penting disampaikan. Kita belajar dari Banyuanyar ini, kerabat desa sekalian, Banyuanyar di Boyolali, bahwa data-data awal itu penting. Justru ketika nanti ada peta yang lebih realistis yang bisa diakses desa, desa akan mengetahui apakah yang dulu sudah benar atau ada kesalahan, simpangannya berapa, itu penting sehingga desa bisa membuat perencanaan lebih bagus lagi. Jadi ini data awal seperti ini, meskipun nanti ternyata salah ya, itu penting untuk mengetahui itu, ya. Mengetahui yang benar dan yang salah. Ya. Kemudian yang kedua, tab kedua setelah lokasi adalah pemerintahan desa. Pemerintahan desa. Nah di sini ada jabatan, masing-masing jabatan nanti akan ditanya. Ya. Jadi diisi dulu kepala desa, kemudian ditulis namanya, jenis kelaminnya, NIK-nya, nomor HP-nya, dan menjabat sejak kapan. Jadi pengalaman para pendamping desa maupun pemerintah desa mengisi IDM, Indeks Desa Membangun, itu salah satu yang tidak bisa dideteksi adalah nomor HP kepala desa. Di sana hanya ada nomor HP kepala desa dan sekdes. Jadi ketika dihubungi itu bukan nomor HP yang sebenarnya. Jadi penting di sini seperti disampaikan Bu Agnes berkali-kali budaya untuk menyukai data itu sendiri. Sebagai tambahan informasi misalnya, ini Gus Menteri sudah sepakat dengan Kepala BPS bahwa cinta desa, yaitu artinya pendataan di level desa akan dibantu dengan BPS di masing-masing kecamatan. Dan hari ini BPS juga ke Kementerian Desa untuk operasional lebih lanjut di lapangan. Jadi mengajak warga untuk cinta kepada data dan kemudian melatih. Nah, kami sampaikan bahwa itu sangat mudah. Yang perlu dilatih BPS adalah Popja, relawan pendataan desa, dan pendamping desa. Jadi itu dua hal yang akan dilatih oleh BPS untuk bisa mengetahui data. Nah, salah satu yang penting di sini, nomor HP perlu yang sebenarnya. Karena sekarang dalam pola 4.0 ini Menteri Desa juga biasa kalau ada misalnya ada desa bermasalah atau sebaliknya desa ada potensi, itu Gus Menteri langsung meminta kami untuk langsung menelepon desanya. Dan kemudian nomor HP-nya disampaikan ke Gus Menteri supaya beliau bisa langsung berbincang-bincang. Jadi ada kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan tata usaha, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pelayanan, kemudian kepala BPD, kemudian anggota BPD. Ini anggotanya disediakan sampai 13, ya. Jadi untuk melihat sebanyak-banyaknya anggota semua di data begitu. Sebetulnya maksimalnya ada 9 begitu. Nah, kemudian pegawai desa, ya, ini semua di luar yang di atas. Misalnya ada hansip di desa, ada tenaga-tenaga penunjang di desa, kepala dusun tadi, kemudian kalau ada pendukung-pendukung lain yang dibayar oleh desa, itu adalah pegawai desa. Itu di data semua. Kenapa ini penting? Perangkat desa termasuk pegawai desa? Gus Koco, kadang-kadang ada yang dibayar tidak sebagai perangkat gitu. Jadi begini, kita punya pelajaran ya bahwa perubahan PP 43 2014 itu yang terakhir, yang di situ ada penghasilan
untuk perangkat desa, ya. Ya. Itu datanya tidak diisi lengkap oleh desa. Dan akibatnya ketika sudah diakumulasi sampai nasional, kemudian ternyata setelah dananya disiapkan, kemudian disampaikan ke daerah, ya. Dan kemudian daerah mengatakan kok terlalu sedikit gitu. Ya terlalu sedikit karena desa tidak melaporkan. Jadi sewaktu berusaha untuk didata melalui potensi desa BPS dan melalui IDM di Kementerian Desa, itu yang disampaikan bukan real yang ada di desa. Dikurang-kurangi mungkin karena terlalu enggan untuk atau buang-buang waktu kalau mengatakan banyak begitu. Jadi rata-rata dihitung, ya. Itu kalau menurut Kemendagri maksimal hanya 9 waktu itu, ya. Hanya 9 perangkat maksimal. Kemudian hitungan dari BPS waktu itu 12. Ya. Kemudian kenyataannya itu sekitar 21 rata-rata per desa. Jadi ketika disediakan dana untuk 12 pegawai di tiap desa, itu masih kurang rata-rata 9 perangkat di desa. Jadi kesalahan pendataan seperti ini membuat program yang sifatnya nasional karena kumulasinya menjadi 74.960 desa itu menjadi sangat besar, ya. Jadi penting untuk mengisi dengan tepat, ya. Ya. Jangan dikira bahwa ini memperlambat gitu, tidak. Mengisi survei desa itu ketika semua dokumen disiapkan, ini pengalaman di Jombang ketika pendataan pertama, dan kemudian di Cilacap, di Bondowoso itu hanya 1,5 jam. Hanya 1,5 jam untuk mengisi survei desa. Jadi memang bagusnya misalnya hari ini, ya, menyelesaikan survei desa. Sudah pasti selesai seluruh Indonesia. Karena cuma 1,5 jam. Kemudian berikutnya adalah musyawarah desa. Nah, di sini memang bulan keberapa, ya. Memang di Indonesia itu menurut data BPS, data sementara BPS itu ada 7 musyawarah desa per tahun. Tapi memang ada beberapa bulan di mana musyawarah desa itu dijalankan berkali-kali. Nah, di sini memang kemarin ada kesulitan bahwa di bulan kesekian ada musyawarah APBDes. Di bulan yang sama ada musyawarah lagi, musyawarah untuk RPJMdes dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi hal itu ada pendamping dan Pokja yang menuliskannya seperti ini. Di bulan ke-9, ya, itu ada agenda musyawarahnya ditulis RPJMdes, kemudian APBDes, kemudian yang lain-lain yang ada di sana. Jadi untuk mengatasi bahwa di bulan sekian ada sekian musyawarah desa. Jadi agenda musyawarahnya itu yang diketik beberapa musyawarah yang ada di bulan itu. Nah, mengapa ini penting kita mengetahui bulan di mana musyawarah desa banyak dan bulan di mana musyawarah desa itu tidak banyak, ya, sedikit atau tidak ada itu untuk mengetahui bahwa jangan sampai pas desa sibuk, kemudian pas orang datang semua dan ini kemudian memberatkan desa. Kemudian yang penting lagi, begitu kita mengetahui musyawarah di bulan misalnya 8, ya, maka semua pihak yang ingin supaya program kegiatannya masuk ke desa, dia harus datang sebelum bulan itu. Ya. Jadi supaya masuk ke desa. Jadi kalau kita tidak mengetahui bulannya, kemudian mengatakan, wah ini gimana? Desa kemudian akan mengatakan, ya kami jadinya harus mengubah APBDes lagi, kan? Selalu alasannya tiap tahun seperti itu. Nah, kita ingin menyelesaikan masalah tersebut bahwa kalau kita mengetahui bulan apa dan agenda apa di desa itu, maka pihak-pihak yang masih mau masuk ke desa tersebut akan datang justru sebelum musyawarah. Jadi itu pentingnya di sana, pentingnya. Kemudian apakah ada dokumen hasil musyawarah? Pada dasarnya, kalau pendamping desa ikut dalam musyawarah,
dia harus mengupload dokumennya di dalam daily report. Gitu. Tapi jaga-jaga kalau tidak ada, maka pemerintah desa menuliskan ada dokumen atau tidak. Kita ingat di dalam pembicaraan dengan KIP, ya, Komite Informasi Pusat, bahwa salah satu yang harus disediakan desa adalah dokumen hasil musyawarah. Ya. Itu peraturan kepala KIP untuk transparansi desa. Kemudian unsur masyarakat yang hadir siapa? Ya. Ini juga penting unsur masyarakat yang hadir karena akan menunjukkan sebetulnya musyawarah itu sudah mencakup seluruh warga atau tidak. Gitu. Jadi nanti bukti, sekarang kan banyak yang mengatakan musyawarah desa itu hanya untuk elit-elit desa saja. Musyawarah desa itu untuk ada kooptasi dari elit. Nah, mulai tahun ini tiap desa bisa membantah atau mengiyakan ya dengan menyebutkan data ini, ya, dengan menyebutkan data ini. Dan kemudian kalau ada yang lain, misalnya orang miskin, orang-orang disabel yang ikut dalam musyawarah, diketikkan saja di dalamnya. Jadi ini data yang penting yang kemudian bisa dipakai desa ya, untuk mengatakan kami sudah sesuai dengan demokratisasi desa, misalnya seperti itu. Ini ada bukti-bukti tertulisnya. Kemudian berikutnya adalah tab tentang regulasi. Jadi tab tentang regulasi ini ingin melihat yang pertama RPJM desa berlaku sampai kapan. Ini salah satu hal yang penting untuk mencek kapan akan ada pilkades lagi, misalnya seperti itu. Kenapa kemarin setiap kali ada diskusi, langsung kita mengetahui, ini kades baru, ini baru setahun menjabat, dan sebagainya. Itu karena memang kita melihat dari RPJMdes berlaku sampai tahun keberapa. Dan itu penting bagi pendamping desa, bagi warga desa, untuk melihat bahwa RPJMdes ini kalau disusun dengan benar, dan mulai tahun ini bisa berbasis SDGs desa, gitu, maka semua kebutuhan warga akan masuk ke dalamnya. Nah, RKPdes akan dilihat, RKPdes terakhir ada apa tidak, tahun terakhir, setahun terakhir, apakah ada RKPdes apa tidak, rencana kerja pemerintah desa. Ini rencana kerja tahunan, kalau RPJMdes rencana kerja tiap 6 tahunan. Kemudian di regulasi, kenapa di sini untuk peraturan tertentu disebutkan, ya, disebutkan secara rinci, karena ini adalah jenis peraturan yang diharapkan ada menurut SDGs. Ya. Jadi peraturan yang diharapkan ada menurut SDGs, baik tingkat global, tingkat nasional, sampai kepada SDGs desa. Jadi kalau di tingkat nasional tentu saja ada PP, Perpres, sampai kepada Perda tentang misalnya pemberdayaan perempuan. Tapi kalau untuk desa, maka ada Perkades atau Perdes ya, tentang pemberdayaan perempuan. Kemudian regulasi yang harus ada juga untuk SDGs desa adalah menjamin perempuan mendapatkan pelayanan. Kemudian penggunaan air tanah dan tata kelola sumber daya alam, pelestarian lingkungan sekitar aliran sungai, kalau ada sungai yang melintas di desa itu, advokasi pekerja migran, usaha yang tidak menimbulkan pencemaran, tata ruang desa dan perlindungan sumber daya alam, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Ini adalah regulasi yang wajib ada di desa untuk mendukung SDGs desa, mendukung keberlanjutan pembangunan desa. Kemudian setelah itu akan ditanyakan jenisnya apa. Kita mengetahui peraturan desa itu sudah seperti undang-undang kalau nasional, seperti perda kalau di daerah ya. Karena di situ ada kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif. Kemudian peraturan kepala desa ini terutama kalau berkaitan dengan kerja-kerja eksekutif, kerja-kerja pemerintahan desa yang punya pengaruh kepada masyarakat. Jadi kerja-kerja pemerintahan desa yang punya pengaruh kepada masyarakat menggunakan peraturan kepala desa.
Kemudian SK Kepala Desa, ini khusus untuk kerja-kerja di dalam pemerintahan desa. Jadi tidak berkaitan dengan masyarakat, tetapi kerja-kerja di dalam pemerintahan desa. Kemudian nomor dokumen, bulan, dan tahun. Semua ini nanti akan terdokumentasi di sistem informasi desa. Ya. Jadi akan memudahkan juga masyarakat dan umum untuk melihat itu. Ya. Salah satu hal yang penting misalnya, boleh nggak kita menggunakan sawit di desa A? Ketika sudah ada peraturan tentang pelestarian keanekaragaman hayati, maka Perdes itu bisa menjadi salah satu pendukung ya, bagi BUMDes yang mengelola kelapa sawit misalnya gitu, untuk menyampaikan kepada publik bahwa ini kelapa sawitnya sudah sesuai dengan konsep pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi ada hal-hal seperti itu yang nanti akan penting untuk di masa depan. Kemudian berikutnya, sebentar, ini maaf, di slide saya tertutup, ada yang mau masuk. Ya, berikutnya adalah apakah ada dokumennya, ya, ada dan tidak ada seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya soal APBDes sebetulnya. Ya. Ini APBDes yang dicantumkan adalah APBDes level bidang. Jadi sangat mudah sebetulnya. Anggaran pendapatan berapa, dana desa dari APBN berapa, pendapatan asli desa berapa, bagian dari pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa atau ADD, banku, bantuan keuangan dari provinsi, bantuan keuangan dari kabupaten, hibah pihak ketiga, lain-lain pendapatan desa yang sah. Ya, jadi kita mengetahui tambahan dana desa ya, untuk kinerja itu rumusnya adalah PAD per pendapatan. Ya, jadi menjadi penting itu menuliskan detail seperti ini. PAD per anggaran pendapatan itu sebagai bahan untuk tambahan dana desa berupa kinerja desa. Semakin tinggi, semakin bagus. Secara nasional masih rendah, yaitu 2,8% PADes per APBdes. Ya, jadi masih sangat rendah. Kemudian penting juga bagi perangkat desa, bagi pendamping, bagi Pokja, nanti ketika peraturan Menteri Desa ya, yang nomor 3 2021 sudah mulai disebarkan, yang isinya sebetulnya peraturan pemerintah nomor 11 2021 tentang BUMDes. Nanti UPK yang kemudian berubah menjadi BUMDesma itu akan memberikan sumbangan ke desa sebagai lain-lain pendapatan desa yang sah, bukan sebagai PADes ya. Karena memang tidak ada aset desa yang digunakan di UPK. Jadi sebagai lain-lain pendapatan desa yang sah. Dan itu khusus untuk penanggulangan kemiskinan. Kemudian anggaran belanja itu totalnya adalah anggaran pengeluaran, kemudian bidang pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan. Ya. Kemudian kalau ada tambahan belanja modal, serta belanja-belanja lainnya. Ya. Belanja-belanja lainnya itu termasuk penanganan untuk BLT dan untuk COVID. Semua yang tidak ada di atas dimasukkan ke lainnya. Ini tujuannya sekedar mempermudah ketika pihak luar ingin mencek sebaiknya dana yang saya berikan ke desa itu masuk PADes atau tidak. Jadi indikasinya mudah. Jika bidang penyelenggaraan pemerintahan desa itu maksimal 30%, itu berarti pengeluaran desanya itu sehat. Dan itu berarti bahwa pemerintah desa itu bisa mengelola keuangan untuk
sebesar-besarnya manfaat bagi warga, dan itu akan membuat pihak luar meyakini bahwa kalau diberikan ke dalam desa ya menjadi PADES desa atau hibah dan sumbangan pihak ketiga, itu akan digunakan untuk sebesar-besarnya manfaat bagi warga desa. Tapi kalau bidang pemerintahan desa itu di atas 30%, berarti justru itu membutuhkan banyak anggaran itu pemerintahannya sendiri. Padahal kan pemerintahan itu paling-paling hanya 21 orang, ya. Tapi membutuhkan sampai lebih dari 30% APBDes. Makanya itu menjadi indikator kesehatan fiskal desa nantinya. Kemudian berikutnya adalah aset desa. Jadi aset desa akan dirinci. Yang pertama BUMDes dan BUMDesma. Ada sebagian yang memasukkan sebagai aset desa dan ada sebagian yang sudah memisahkan dari aset desa. Kemudian tanah desa, bangunan milik desa, pasar desa, tempat pelelangan ikan, pertokoan, tambatan perahu, pemandian umum, lapangan olahraga, lokasi wisata, dan aset desa lainnya. Jadi kenapa rincian ini penting? Ya. Tadi dalam diskusi kepala desa dengan Gus Menteri ada yang mengatakan kami tidak punya tanah kas desa. Nah, kita akan tunjukkan di sini. Ya. Jadi kalau di dalam aset desa tidak ada tanah desa, berarti desa itu memang tidak punya tanah kas desa. Ya, gitu. Atau kalau tanah desanya itu sangat sedikit, berarti itu kemungkinan hanya bisa dipakai untuk bangunan, tapi belum bisa dipakai untuk kegiatan desa yang lain. Ya. Jadi di sini aset desa pentingnya seperti itu. Yang kedua dilihat volumenya. Ini bisa unit atau bisa hektar ini. Ya, bisa unit atau bisa hektar. Dan memang ada aset-aset yang lain seperti aset-aset yang mobil dan sebagainya yang akan dimasukkan ke dalam aset lainnya itu. Jadi semuanya dimasukkan ini sebagai kondisi yang paling mudah dan paling bisa ditambahkan kalau pihak luar itu ingin membantu desa. Berikutnya kan di desa. Yang pertama, apakah di desa itu menggunakan PC atau laptop ya, atau komputer ya. Yaitu hampir semuanya. Sudah jam 7 Gus Koco, gimana ya? Ya, nggak apa-apa, lanjut aja. Ya. Karena kalau urusan ilmu itu saya nggak berani motong. Lanjut. Ya. Ini partisipannya luar biasa. Mohon maaf saya lock, saya tidak buka lagi karena kalau gabung di belakangan nanti minta e-sertifikat kan, artinya orang gabungnya cuma 1-2 menit masuk minta e-sertifikat. Jadi besok kita akan siapkan ruang lebih khusus. Silakan. Siap. Masih ada waktu besok untuk sertifikat kedua. Ya. Oke. Bisa dapat 5 sertifikat ini minggu ini. Oke, silakan Gus. Ya. Jadi untuk ini PC atau laptop ini kita lihat ya. Kalau surveinya BPS 98% desa-desa di Indonesia itu sudah menggunakan komputer. Jadi, ini hal yang menarik ini karena banyak hal agak kontradiktif ya. Tapi di pihak lain kok datanya begitu. Makanya kita akan cek ini. Untuk pertama kalinya nanti desa akan punya data detail sendiri yang mudah untuk diupdate gitu. Jadi masih ada 1%-an desa yang tidak punya listrik gitu. Bahkan sebagian mengatakan 3%, tapi yang menggunakan laptop sampai 98%. Ini angka-angka kok nggak klop-klop amat gitu kan. Apa bisa menggunakan laptop tanpa listrik? Artinya yang pakai laptop 98%. Ya. Tapi ada yang nggak pakai listrik lebih dari 1%. Yang pakai listrik ada yang menyebut 3%. Tapi ESDM dan PLN mengatakan 1% desa yang tanpa listrik. Ya. Artinya kalau ngomong itu aja sebenarnya datanya
perlu disinkronisasikan lah. Tidak Ya, seperti kita mengatakan bahwa datanya nggak benar, tapi perlu disinkronkan. Karena yang 3% nggak teraliri listrik, ini gimana ceritanya pakai laptop? Oh mungkin maksudnya tidak teraliri PLN, tapi punya swadaya solar panel dan seterusnya. Lanjut. Ya, jadi yang menarik nanti desa bisa menyatakan datanya sendiri, ya. Kenyataannya di kami seperti ini. Itu sebetulnya apa namanya? Kalau istilah Gus Koco, ideologi di belakangnya itu, bahwa desa sekarang bisa bargaining datanya sendiri. Artinya biarkan desa yang bercerita. Ya, benar seperti itu. Oke, mantap. Lanjut. Kemudian fasilitas internet, ya. Ini akan dilihat apakah fasilitas internet di kantor kepala desa itu berfungsi atau jarang berfungsi atau tidak berfungsi atau tidak ada. Jadi akan dicek seperti itu. Nah, ini yang dimaksud berfungsi berarti setiap kali dibuka bisa gitu. Kalau jarang berfungsi ya kita hanya gunakan untuk ngisi Siskudes saja. Misalnya seperti itu misalnya. Kalau tidak berfungsi ada alatnya, ada barangnya. Kami pernah melihat misalnya di Penajem Pasar Utara gitu. Semuanya ada. Karena itu sudah dari pemerintah pusat, ya. Tapi masih di kardus. Sudah ada, tapi sudah ditaruh. Sudah rusak, jadi tidak berfungsi lagi. Itu masih penting, Gus. Ada yang datang masih dalam kotak gitu kan, sampai lewat 2 tahun belum dibuka. Itu lebih keren lagi itu. lanjut, Gus. Iya. Itu pasti nggak rusak-rusak kalau itu. Kemudian kecepatan akses internet, ya, kecepatan akses internet. Sekarang kecepatan ini akan dicek, ya, terutama di sini kan hanya melihat apakah di sana cepat, sedang atau lambat. Tapi nanti di bagian lain akan dicek 4G, 3G atau 2G seperti itu. Ya. Kemudian, jadi ini yang dirasakan oleh pemerintah desa. Kemudian sistem informasi. Ya. Jadi desa-desa yang punya sistem informasi sendiri, baik yang beli maupun menciptakan sendiri, nanti dilihat di sini, apakah digunakan, jarang digunakan, tidak digunakan atau tidak ada. Ya, jadi berbagai desa yang kalau menurut data di Kemendes itu tidak lebih dari 750 desa sebetulnya yang aktif menggunakan sistem informasi. Tapi makanya itu kita cek pada tahun ini desa sendiri yang akan menyampaikan pernyataannya. Kemudian sistem keuangan juga sama. Jadi kalau ada sistem keuangan yang sekarang hampir semuanya menggunakan Siskudes, ya, apakah digunakan atau jarang digunakan, ya. Jadi selalu berbasis Siskudes, tapi sebagian ada yang tidak karena memang ada kebutuhan-kebutuhan di tengah jalan. Ini desa sudah semakin tahu cara memperlakukan Siskudes, Gus Koco, kerabat desa. Jadi apa yang bisa dimasukkan, apa yang tidak bisa dimasukkan, yang bisa diubah di tengah jalan, kemudian nanti di akhir memasukkan kembali ke dalam Siskudes. Jadi sudah ini tandanya desa-desa yang sudah memahami Siskudes, tahu kelebihan dan kelemahannya seperti itu. Lalu surat tidak mampu. Ini surat tidak mampu, saya kira sekarang sudah sering digunakan untuk keterangan masuk sekolah, untuk kesehatan kadang-kadang sebelum ada BPJS kesehatan. Nah, yang menarik adalah selalu surat tidak mampu itu hampir selalu, ya, itu lebih rendah daripada jumlah DTKS dan BLT dana desa. Jadi dulu pemerintah pusat itu mencek kebutuhan pendanaan kemiskinan itu dari jumlah surat tidak mampu. Dan selalu dikritik, kenapa uangnya sedikit yang disediakan? Iya, karena desa menyampaikan surat tidak mampunya memang selalu sedikit. Gitu. Jadi berbasis data itu, kemudian ada kegiatan penanggulangan kemiskinan. Nah, sekarang desa akan menyampaikan 2 hal, baik itu surat tidak mampu maupun jumlah warga desa yang miskin. Gitu. Yang nanti akan semuanya
tercakup ke dalam SDGs desa. Sehingga tidak ada lagi kesalahan-kesalahan seperti itu. Kemudian jumlah penduduk yang belum, ini masih kurang ini Gus Koco, kerabat desa, yang belum merekam KTP. Ya. Ini kadang-kadang ada yang KTP ya? Iya, ini kok jumlah penduduk belum merdeka gitu. Bukan, ini jumlah penduduk belum merekam KTP. Ya. Oh, ya, ya. Ketikanya itu kurang. Iya, itu. Ya. Oke, siap. Jadi ini jumlah yang belum rekam KTP. Ada data tentang jumlah penduduk yang belum punya KTP di Adminduk. Ya. Kemudian setelah adanya DTKS, kemudian mulai kelihatan bahwa Adminduk di pusat dengan Adminduk di daerah itu tidak real time. Ya. Jadi ada proses yang membuat di daerah mungkin sudah rekam, update. Di pusat mengatakan belum. Ya. Dan sebaliknya, transfer datanya belum. Ya, seperti itu. Jadi ada proses-proses seperti itu sehingga memang begitu ada data langsung dari desa langsung masuk ke pusat akan sangat dibutuhkan oleh banyak pihak, termasuk oleh Adminduk ini. Jadi data jumlah penduduk belum merekam KTP dan nanti ada by name by address ketika survei warga individu, ya, maka itu akan langsung digunakan di Pemda dan kemudian di pusat. Oke. Kemudian bagaimana pelayanan desa? Ini adalah self assessment. Jadi apakah pemerintah desa? Karena yang mengisi survei desa ini adalah perangkat desa, Gus Koco, kerabat desa. Jadi yang mengisi survei level desa itu perangkat desa. Jadi ini self assessment perangkat desa. Jadi akan ditanya bagaimana pelayanan desa, tapi nanti di survei keluarga dan individu juga akan ditanya apakah setahun terakhir menggunakan layanan desa dan kemudian ketika menggunakan bagaimana kualitasnya. Jadi nanti ada self assessment pemerintah desa dan ada penilaian dari warga masyarakat. Mengapa itu penting? Di mana-mana tidak penting apakah itu baik, buruk, dan cukup baik, itu tidak terlalu penting, tapi mengetahui kalau misalnya buruk berarti ada kesempatan segera untuk memperbaiki diri. Kalau sudah baik, berarti kesempatan berikutnya adalah menjaga supaya tidak sampai kurang dari itu. Jadi bagaimana pelayanan desa, kualitas pelayanan nanti akan kita ketahui secara self-assessment maupun melalui pandangan warga. Kemudian apakah ada data statistik desa, ini SDGs desa nomor 17, ya. Nanti disebutkan saja ada atau tidak. Ya. Ada yang sangat detail, ya. Jangan statistik desa yang ada yang tahun-tahun yang lalu yang tidak ada perubahan gitu. Kemudian apakah ada data SDGs desa tahunan? Ya, ya saat ini baru ada, nanti kan pasti gitu. Dan kemudian apakah SDGs digunakan untuk RKPDes dan APBDes terakhir di tahun 2021 pasti tidak. Ya. Nanti 2022 baru menggunakan SDGs desa. Kemudian ditanyakan nama pendamping desa. Kemudian kenapa nama pendamping desa? Ini PLD nih, pendamping lokal desa. Nama pendamping desanya itu pendamping lokal desa, bukan pendamping kecamatan apalagi pendamping kabupaten. Ini pendamping lokal desa. Karena memang pendamping lokal desa ini adalah pendamping yang sering diminta oleh berbagai pihak di Kementerian Desa, ya, minimal di Kementerian Desa. Jadi ketika ada program dari swasta, kemudian dari pemerintah kementerian lain, mereka menanyakan nanti siapa yang akan mendampingi desa, kan pendamping desa. Nah ketika ditanya pendampingnya, ya harus mengambil database Kementerian Desa. Padahal sebetulnya nanti di dalam sistem informasi desa, nama pendamping itu akan langsung muncul sehingga memudahkan pihak-pihak yang mau masuk ke desa itu untuk langsung mencek itu. Jadi jenis kelamin, kemudian nomor HP pendamping, ya, nomor HP pendamping ini supaya memudahkan pihak luar untuk masuk ke desa. Jadi sekarang kita bisa melihat banyak sekali pendamping lokal desa yang bekerja di atas jatah kerja sebulan. Itu karena mereka mendampingi banyak desa, kemudian hari Sabtu Minggu juga masih melakukan pendampingan.
koordinasi kemana-mana. Kemudian terakhir status IDM. Ini bisa dicek di idm.kemendesa.go.id. Di situ akan terlihat status desa itu IDM terakhir. Jadi di idm.kemendesa.go.id. Berikutnya adalah tab kerjasama. Di sini disebutkan pihak-pihak yang diajak kerjasama, sebutkan saja, dituliskan. Desa dengan pemerintah pusat, desa dengan pemerintah daerah, desa dengan swasta, desa dengan lembaga internasional. Ya, jadi ada lagi desa dengan LSM yang kemarin dikritik ya. Jadi itu perlu dikaitkan dengan apakah dia menggunakan antar desa atau tidak gitu. Atau nanti dituliskan secara tersendiri karena banyak desa-desa yang kerjasama dengan LSM, tapi lazimnya LSM-nya juga sekaligus LSM internasional. Jadi itu ada kekurangan di sini, nanti bisa ditambahkan. Tahun berakhir kerjasamanya kapan, jumlah pemanfaat di desa itu yang bekerja sama, serta nilai kerjasama. Jadi ini penting Gus Koco, kerabat desa, karena sejak lama kita selalu yang mengkritik pembangunan, selalu mengatakan dana yang masuk ke warga, beneficiaries, ya, para manfaat yang diberikan kepada pihak sasaran itu selalu lebih kecil daripada manfaat keseluruhan proyek. Tidak ada yang bisa membantah, hanya mungkin ada sinyalemen karena dari dokumen-dokumen, tapi tahun ini desa sendiri bisa membuktikan hal itu. Berapa nilai kerjasama yang masuk ke desa untuk berapa warga? Nilai kerjasamanya berapa untuk berapa warga? Jangan sampai sinyalemen misalnya ini dana penanggulangan kemiskinan kalau dihitung-hitung kok antara jumlah pengurangan orang miskin kok 400 juta per orang miskin. Nah, itu kan berarti ada dana yang dipakai untuk lain-lain selain untuk pemanfaat. Kemudian terakhir adalah lembaga kemasyarakatan desa. Ini LKD. Lembaga kemasyarakatan desa ini ditulis nama lembaganya, jumlah pengurus dan jumlah anggota, simpan, terus klik baru lagi nama lembaga yang lain, misalnya PKK, simpan, terus klik baru Karang Taruna, kemudian simpan lagi, klik baru lagi lembaga adatnya dan sebagainya. Kemudian untuk BUMDes ini dicek dengan sangat detail ya. Karena apa? Karena ini adalah data BUMDes pertama. Nanti di tahun ini BUMDes akan selalu melaporkan perkembangannya setiap bulan di dalam sistem informasi desa untuk BUMDes. Ini ada nama BUMDes, email, web, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ya. Seperti biasa, Kementerian Desa akan memfollow semua akun BUMDes. Ya. Karena Kementerian Desa berkepentingan juga untuk mengikuti perkembangan dari BUMDes itu. Kemudian modal awal dari pemerintah desa, warga desa, dan pihak lain, omset setahun terakhir, keuntungan bersih setahun terakhir, keuntungan kotor sebelum pajak setahun terakhir, nilai asetnya, kemudian sumbangan yang diberikan kepada PADes. Nah, ini sebetulnya isian ini kalau BUMDes pernah melakukan registrasi, ini isian yang sama ini. Kemudian nama pembina atau komisaris dan nomor HP-nya ini sesuai dengan struktur BUMDes di dalam PP 11 tahun 2021. Kemudian unit usaha. Ini masing-masing unit usaha disebutkan unit usahanya apa ya. Kemudian jumlah unit usaha, jumlah pekerja, keuntungan bersih tahun lalu, omset tahun lalu, dan aset unit usaha. Nama unit usaha ini Bapak Ibu sekalian, kerabat desa, Gus Koco, ini sudah menggunakan yang digunakan di dalam BKPM. Ya, jadi Badan Koordinasi Penanaman Modal, yaitu KBLI. Ya, jadi BUMDes mulai tahun ini ketika menulis nama unit usaha itu harus nama unit usaha KBLI. Supaya nanti tahun ini kita akan mulai tahu berapa
sumbangan BUMDes bagi ekonomi Indonesia. Jadi akan menggunakan itu apa? Ini itu adalah unit-unit usaha resmi detail ya. Ada sekitar 20.000 halaman itu Gus Koco. Tapi maksudnya sesuai dengan standar usahanya apa itu dari data itu. Ya. Dan itu sudah kita cek. Kalau dari registrasi BUMDes ada 31 jenis usaha. Semuanya ada di KBLI itu. Termasuk penyewaan tenda, alat sewa pesta dan sebagainya, ada semua. Itu penting karena nanti akan digunakan juga untuk bagaimana pihak luar masuk ke BUMDes. Jadi begini, ada bank pemerintah yang melihat bukan aset BUMDes, tapi yang penting adalah laporan keuangan bulanan BUMDes. Selama laporan keuangan itu ada, berarti BUMDes itu jalan. Selama laporan keuangan itu meningkat, berarti keuntungan BUMDes selalu ada. Dan itu adalah wahana supaya kredit dari perbankan masuk ke BUMDes tersebut. Itu nanti akan muncul kemudian, Gus Koco. Kemudian untuk yang tab paling akhir di sini, infrastruktur lainnya, di sini ditanyakan sarana transportasi yang biasa digunakan sebagian besar penduduk, ya. Karena nanti akan dicek di masing-masing keluarga ini. Ini sebagian besar penduduk untuk ke kantor camat. Apakah angkutan umum, pribadi, ya, sepeda, becak, bentor, delman, dan yang serupa dengan itu, jalan kaki. Ya. Kemudian ditanyakan jenisnya, ya. Apakah angkutan umum apa pribadi. Ya. Nah, jenisnya, karena tadi yang pribadi mungkin sepeda, ya, ditulis saja di situ pribadinya sekaligus sepeda motor. Di sini ada salah ketik menjadi ojek ini. Kemudian jaraknya, ini jarak tempuh berapa kilometer. Ada yang dari lapangan ada kritik kenapa tidak ada koma, ya. Nanti dicek di situ menjadi ada titik sekarang. Karena banyak yang kurang dari 1 kilometer kalau ditulis 0 tidak masuk akal, ditulis 1 terlalu jauh. Gitu. Kemudian waktunya berapa menit, ya, berapa menit. Jadi bukan jam di situ, tapi menit. Kemudian biayanya jangan lupa di sini penting kali 1000. Ya. Jadi ada beberapa data yang biayanya langsung 10.000 itu. Karena 10.000 kalau kali 1000 berarti 10 juta itu. Ya. Kemudian ditanyakan setelah kantor camat itu kantor bupati. Kemudian kantor ke kecamatan lain. Kemudian ke bupati lain, kantor bupati lain. Nah, setelah itu ada tambahan pertanyaan, berapa jumlah pengadaan barang dan jasa setahun terakhir yang dilakukan oleh pemerintah desa? Dan berapa jumlah publikasi yang terbuka untuk pengadaan barang dan jasa? Jadi kalau misalnya ada lelang pembangunan jalan misalnya, jembatan misalnya, karena kalau jalan mungkin padat karya bisa, kalau jembatan mungkin agak sulit. Pembangunan jembatan dilelang, nah itu berapa kali lelangnya itu dipublikasi. Ada 2 jembatan, 2 kali publikasi lelang, seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang posyandu. Posyandu itu ditanya berapa posyandu yang ada di desa, meskipun nanti di RT akan ditanyakan ulang untuk cek data, berapa ibu yang terdaftar untuk ikut di dalam posyandu, ya, yang terakhir, berapa ibu hamil yang terdaftar di dalam posyandu yang terakhir, berapa jumlah ibu yang melahirkan di dalam posyandu, berapa jumlah ibu yang meninggal karena melahirkan, berapa jumlah balita yang terdaftar, jumlah bayi yang mendapatkan ASI eksklusif, dan jumlah bayi yang meninggal. Ini data-data ini ada di posyandu. Jadi datanya ada di posyandu. Makanya di bagian awal selalu disarankan sebelum mengisi data desa ini, sekretaris desa agar mengumpulkan data-data puskesmas, posyandu, data BLT, dan sebagainya. Karena ini nanti akan ada pertanyaan detail seperti itu yang perlu dijawab secara detail. Sehingga nanti berapa sih angka kematian bayi di desa tersebut akan terlihat gitu. Dan itu akan menunjukkan level kesehatan desa tersebut.
Kemudian setelah itu adalah lingkungan. Ya. Posyandu yang menangani kesehatan jiwa ini ada di beberapa desa. Kemudian lingkungan, apakah ada hutan konservasi? Apakah ada luas kerusakan dari hutan konservasi? Kemudian berapa luas kerusakan untuk tahun sebelumnya dan tahun terakhir? Karena pertanyaan atau indikasi di SDGs itu apakah ada peningkatan kerusakan? Apakah ada populasi satwa hewan yang terancam? Ini ya dan tidak. Kemudian di situ ada jenisnya. Ya. Kemudian satwa yang terancam punah tahun sebelumnya dan tahun terakhir. Kalau satwa terancam punah ini desa biasanya paham. Karena ini hal yang selalu ditanyakan. Kemudian konservasi perairan, apakah ada? Kemudian penangkapan ikan ilegal, apakah terjadi di wilayah desa itu? Kemudian warga dihukum karena lingkungan hidup, warga dihukum setahun terakhir dan tahun sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah total keuntungan wisata. Mengapa ini penting? Karena begitu wisata itu lebih dari 8%, hampir pasti desa itu sudah menjadi desa kosmopolitan. Desa yang bisa segera menerima pihak luar, desa yang relatif akan santun begitu, akan sabar, akan sopan ketika menerima pihak luar. Ini keuntungan wisata ini bisa kita cek nanti per PDB desa. Seperti itu, Gus Koco. Mohon maaf ini kalau terlalu lama 1,5 jam. Oh, nggak apa-apa. Karena ini menjadi penting menurut saya. Kenapa? Karena ada agenda percepatan yang ingin dicapai. Jadi kenapa kemudian ini menjadi penting, dan mungkin untuk besok kita akan siapkan akun Zoom yang kapasitas lebih besar, karena tadi saya lihat ini kan kemarin kan hanya untuk harian kita, jadi kita pakai yang kapasitas 100, tadi udah sampai di 99 gitu kan. Jadi mungkin mungkin mulai yang besok kita ada yang kapasitas sampai 300, dan kita mungkin akan lock di 30 menit setelah acara mulai. Artinya kalau setelah 30 menit acara mulai baru gabung, itu kan asumsinya ya nggak punya kesempatan untuk mendapatkan e-sertifikat kan gitu. Dan kerabat desa yang sudah bergabung di Zoom meeting dan sudah kirim screenshot, mohon bersabar. Artinya secara data pasti sudah masuk, nanti segera disiapkan untuk e-sertifikatnya dengan tanda tangan dari Kapus Datin kita, karena ini memang kuliah umum yang disampaikan oleh Kapus Datin menyangkut pemutahiran data. Tapi ada beberapa yang kemudian menurut saya perlu mendapatkan respon ini, Gus. Satu adalah tentang migrasi data. Artinya karena sekarang sudah 1.8 gitu kan, mungkin akan ada 1.9 atau langsung 2.0. Saya nggak tahu persis nanti update-nya akan seperti apa. Ini migrasi datanya itu kalau yang sudah ada di dalam kan otomatis tidak akan ada masalah ya. Artinya ketika sudah diupload, sudah ada di dalam itu, tidak akan ada data yang kemudian terserakkan atau kemudian harus di-entry baru ya. Karena ini pengalaman yang kemarin waktu BLT yang pertama dalam tanda petik rada kisruh itu, yang kita terima dari teman-teman di desa adalah ternyata sempat ada update aplikasi dari Kementerian Sosial yang kemudian pada saat update itu ada data yang tidak ikut, sehingga teman-teman yang sudah merasa memberikan update itu kok update saya kok nggak keluar dan seterusnya. Nah, untuk yang ini mungkin diberikan respon, dan kemudian ada dua pertanyaan ini yang menarik, yaitu tentang SK pendirian desa belum ada, itu bagaimana, karena masih belum mengetahui keberadaan SK-nya. Ini dari Tarubasan Karanganom Klaten. Kemudian ada Arifin menanyakan kuesioner nama pendamping desa
yang dimaksud dari pertanyaan itu adalah benar nama pendamping lapangan desa atau bagaimana, mohon difikskan. Kemudian ada dari Semi. Apakah semua data survei bisa diinput dulu dalam format Excel, baru kemudian diupload di aplikasi, mengingat banyak desa yang masih blank spot internet. Nah ini apa ya, kalau dari Sam ini kayaknya menyangkut apa sinkronisasi bagaimana inputting data itu bisa langsung dalam format tertentu. Nah kalau memang ada format tertentu dan seterusnya, sepertinya ini juga akan membantu untuk teman-teman yang di daerah-daerah yang sulit apa akses data apa internetnya. Jadi mungkin ketika entry-nya di Excel mau pakai laptop, mau pakai handphone dan seterusnya, formatnya sudah ada. Nanti pada saat mendapatkan sinyal yang bagus itu kemudian tinggal di apa upload atau di insert datanya. Silakan Gus, ada beberapa ini yang kemudian perlu mendapatkan tanggapan. Satu, migrasi data. Dua, desa belum ada petugas belum mendapatkan SK penetapan desanya. Ketiga, tentang nama pendamping desa itu yang dimaksudkan, apakah pendamping lapangan desa. Kemudian yang keempat, Bung Semi menanyakan tentang apakah bisa ada format Excel lebih dulu supaya lebih memudahkan apa inputting di lapangan. Silakan Gus. Ya, terima kasih ini kerabat desa, para pendamping dan Pokja ini. Bu Agnes, terima kasih sudah. Terima kasih Bu Agnes sudah mengikuti. Mohon maaf ini terlalu lama Bu Agnes. Jadi yang pertama memang yang diisi tadi pendamping lokal desa, Gus Koco. Jadi karena itu adalah yang paling dekat bagi desa itu. Ya. Jadi pendamping lokal desa akan sangat berperan ke depan ini, ya. Ke depan akan sangat berperan. Semua yang masuk ke desa yang butuh pendampingan oleh Kementerian Desa akan dikenalkan pendamping lokal desanya. Ya. Kemudian yang kedua tadi desa SK penetapan desa, pendirian desa. Ya, pada dasarnya tadi kami sampaikan bahwa desa yang mendapatkan dana desa itu pasti sudah resmi dari Kementerian Dalam Negeri gitu. Jadi seandainya SK tidak ada, tidak apa-apa sebetulnya. Tapi kalau itu ada, ini untuk jaga-jaga desa yang sudah punya SK dari Perda, tapi belum masuk ke dalam Permendagri. Nah itu yang perlu kami sampaikan kepada Kemendagri, agar tahun depan mendapatkan nomor Kemendagri dan kemudian mendapatkan dana desa, gitu. Ya. Kemudian, yang berikutnya tentang yang nama pendamping sudah. Yang ini Excel, aplikasi program. Excel. Ya. Jadi apakah disiapkan juga? Karena kan ada juga nih beberapa yang saya tahu teman-teman yang memang melakukan inputting data dan seterusnya, itu kadang juga memfasilitasi, kamu isi aja Excel ini, nanti selesai itu kemudian diupload akan dalam format tertentu, artinya dari Excel kemudian di save dalam bentuk apa, dikirim itu otomatis akan entry. Silakan Gus. Ya, saat ini memang tidak disediakan Gus Koco, jadi hanya aplikasi Android. Ini berdasarkan pengalaman dari tahun 2008 ketika menggunakan tambahan aplikasi non online itu, akhirnya data tidak terkumpul ke pusat gitu Gus Koco. Kemudian yang menggunakan data itu kemudian jadi terbatas di desa tersebut gitu. Jadi ini sebetulnya alasan yang utama sebetulnya itu. Tapi beberapa desa yang memang tidak ada internet atau internetnya itu kurang bagus. Kalau kami data itu ada sekitar 17.000 desa ini. Jadi 17.000 desa ini memang sinyalnya remah
tidak ada internet sama sekali atau sinyalnya lemah ya. Ini yang mereka lakukan secara kreatif itu adalah menyusun atau membuat kuesionernya. Jadi ada kuesioner yang sebetulnya itu yang beredar itu kuesioner pelatihan ya. Tapi oleh beberapa desa kemudian sudah dilengkapi menjadi kuesioner seperti di dalam aplikasi. Itu yang kemudian mereka pakai dan kemudian ketika tinggal yang ada internetnya kemudian di-upload. Ada beberapa desa yang mengirimkan gambar ada beribu-ribu ya anunya itu kuesionernya itu yang kemudian di-upload. Gitu Gus Koco. Oke. Oke, terima kasih. Ini bukan overtime tapi memang ini sarapan SDG spesial. Jadi karena spesial, kalau kita pesen Indomie itu spesialnya pakai telur, nasi goreng itu spesialnya pakai telur. Sarapan SDG desa kita ini spesial itu kita tidak terlalu dihalangi oleh waktu. Kita agak longgar. Setidaknya dalam sepekan ini kita tidak mesti terbatas dalam waktu 1 jam. Bu Agnes, ada yang ingin disampaikan mungkin sebelum akan menyampaikan kuliahnya? Iya. Silakan. Terima kasih Pak Koco, Pak Ivan. Ini memang pekerjaan luar biasa ya Pak Ivan ya. Saya sih melihatnya 2 hal. Yang pertama tentang mungkin akses, kemudian tentang kemampuan dari aparat desa atau nanti mungkin ada pendamping desa yang memahami tentang aplikasi. Tapi yang tidak kalah pentingnya kan substansi ya nanti mungkin. Substansi itu artinya instrumen-instrumen. Kami terus terang belajar Pak Ivan, ini saya sudah punya 4 mahasiswa, 4 mahasiswa untuk tugas akhir, yang 6 itu untuk kerja praktek khusus hanya mempelajari tentang tentang pendataan desa. Jadi kami berdiskusi setiap minggu sekali, jadi seminggu sekali dengan mereka itu karena mereka juga sendiri saja bertanya-tanya terus, ini apa Bu gitu. Nah, nanti saya akan konsultasi sama Pak Ivan tentu saja. Detailnya seperti apa, karena mereka betul-betul saya minta untuk kamu harus menguasai betul ini gitu. Jadi saya sangat apresiasi Pak Ivan dan juga apresiasi pada teman-teman ini. Saya bilang misalnya tadi Bapak menyampaikan harus cinta data lah, saya ini berpikir ini bukan hanya cinta, ini harus paham, harus sadar dan kemudian cinta. Saya kira gitu. Mohon maaf saya nggak bisa terus Pak. Oke. Besok ikut lagi, nanti saya ajak mahasiswa besok ikut. Oke, luar biasa. Jadi semangat yang luar biasa dari Kemendes, apalagi semangatnya dari Kapus Datin kita tentang bagaimana digitalisasi, bagaimana data itu menjadi penting, bahwa kemudian kenapa TV Desa sangat mendorong untuk kemudian ada agenda dalam tanda petik seperti kuliah tentang pemutahiran data, karena ada satu statement yang menarik dari Gus Ivan bahwa data desa itu milik desa. Ini yang buat saya luar biasa dan perlu disadari oleh teman-teman kepala desa, perangkat desa, dan kerabat yang tinggal di desa. Data desa itu milik desa, Kementerian Desa hanya memfasilitasi. Ini yang luar biasa. Ini yang menurut saya luar biasa. Ketika kemudian kesadaran datanya itu ada, berarti kemudahannya sudah didapat. Kok naif kalau kemudian teman-teman di desa itu kemudian tidak belajar bagaimana cara memanfaatkan data itu, kemudian menjadikan informasi untuk dijadikan analisis, dijadikan pertimbangan kebijakan, membangun desa, dan seterusnya. Ini yang kemudian menjadi komitmen TV Desa untuk selalu support tentang data-data ini, dan
hal yang lain adalah tentang kesiapan Kementerian Desa untuk server artinya server terpusat. Jadi bahkan ibarat kata dulu alasan paling enak itu adalah komputer kantor desa dicuri, selesai udah. Semua data ada di situ, selesai udah. Ya kan? Artinya ketika ada data yang ini dulu itu yang komputernya pas itu dicuri, Pak. Oh, yang komputernya meleduk, udah selesai. Sekarang nggak ada alasan lagi karena apa? Datanya ada di server di Kalibata. Ini sesuatu yang luar biasa. Kemendes mengambil peran, bukan mengambil alih, ikut mengambil peran dalam menguatkan desa, dalam memuliakan desa, menyelamatkan data. Iya. Oke, itu yang Pak, saya izin brief ya, Pak. Ya, oke. Terima kasih Bu Agnes. Oke, saya pikir cukup untuk episode kali ini. Besok kita masih ada satu program lanjutan dari sarapan kita untuk yang besok. Nah, saya mesti cek dulu jadwalnya. Jadi kerabat desa selalu pantengin karena untuk yang besok juga sudah ada selama sepekan penuh ini sudah disiapkan. Jadi Senin ini tentang survei desa, Selasa itu survei rukun desa, rukun tetangga, Rabu itu survei keluarga, Kamis survei individu. Jadi untuk beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab, nanti bisa disampaikan langsung ke official TV Desa 083 kali 01317160 atau ke nomor yang tadi sudah di-share oleh Pak Ivan, nomornya Pak Ivan langsung tadi, tapi mungkin bisa melalui official TV Desa dulu juga boleh, nanti kita bantu untuk kita sampaikan hal-hal yang sangat teknis menyangkut bagaimana ngeprint, bagaimana ada data yang berubah dari tanggal menjadi nomor apa dan seterusnya. Nah, nanti bisa juga segera Kementerian dari teman-teman Pusdatin ada hotline khusus satu nomor yang bisa mendapatkan informasi-informasi untuk kemudian direspon. Saya pikir itu yang bisa kita sampaikan pagi hari ini. Luar biasa, dari pukul 6 sampai 7.43 menit dan masih bertahan dengan 71 partisipan di Zoom karena saya sudah lock room dari tadi, sehingga yang keluar juga udah nggak bisa masuk lagi. Posisi saya lock tadi di 99 partisipan di sekitar pukul 6.50-an tadi saya lock, kemudian terus mengikuti sampai di penghujung acara ini. Lebih dari 90 partisipan di channel YouTube kita. Jadi ini luar biasa, ternyata responnya luar biasa. Artinya semangat luar biasa teman-teman pendamping desa, semangat luar biasa relawan Pokja pemutahiran data itu menjadi tantangan teman-teman Kemendes untuk memberikan respon yang lebih luar biasa. Jangan sampai teman-teman di lapangan semangatnya luar biasa, kemudian dari teman-teman Kemendes kurang memberikan respon. Sayang sekali. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Gus Ivan sudah meluangkan waktunya untuk acara ini, dan kita akan kembali esok pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa bergabung. Nanti link Zoom-nya kita akan share di grup WA yang ada dan beberapa channel yang lain. Dan saya pastikan 30 menit selesai acara room Zoom meeting akan kita lock untuk kemudian tidak bisa masuk lagi, sehingga kita berharap bahwa mengikuti acara dengan penuh seksama. Terima kasih, salam bahagia kerabat desa Indonesia,
Salam berdiri sebaris, holobes kontol baris, salam SDGs desa. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi, Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. gotong royong yang tetap terjaga, Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran harus pemuda diatasi. desa harus diatasi. penurunan kemiskinan Desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri, mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Holobes kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.